telah waktunya kembali. Marang Gusti Moab. Tinggal 8 hari lagi. Kesempatanku untuk menghirup nafas kehidupan ini. Waktu yang sebentar untuk memanggil kembali semua ingatan tentang segala hal yang terjadi. Lebih dari 70 tahun hidupku ini. Timbul satu pertanyaan. Apakah hidupku sudah berarti? Migunani marang liya. Aku lahir sebagai bagus. 71 tahun yang lalu. Dari keluarga pujangga, dari daerah yang memiliki banyak sumber mata air sebagai sumber kehidupan. Penting. Kakek buyutku, Yoso Dipurosa, wafat ketika aku masih bayi. Kakekku, Yoso Dipuro II, atau Raden Tumenggung Sastronagoro. Keduanya adalah pujangga tunggal, pujangga resmi kerajaan. Itulah aku dilahirkan dan dibesarkan di keluarga, di rumah yang dipenuhi dengan simpanan karya para empu sempurna, para wali, para guru. Aku masih sering melihat pada malam-malam yang sunyi, kakek akan membuka lemari tempat simpanan para empu terdahulu. Ia membacanya dengan sangat pola, mengamati, merasakan murah dan makna. Meskipun kakek sudah tersohor sebagai ahli ilmu, namun ia masih terus mempelajari karya para guru sempurna. Malam-malam yang lain, kakek akan mencurahkan cipta dan raga untuk membereskan pena pada lembaran-lembaran kertas hingga sang suku yang mampu menghentikannya. Sebagai pujangga Jawa, sebagai pujangga keraton, tidak hanya sebagai ahli bahasa semata, namun penanya harus membawa kemunculan. Aku mendapatkan pengajaran Kawosowo dari keluarga. Lalu pada usia 12 tahun, aku dikirim kakek untuk belajar ke pondok pesantren Gebang Tinatar di Ponorogo, di bawah asuhan Kyai Imam Besar yang kedua. Aku nyantri di sini, mengaji, mempelajari ilmu agama, bahasa
baik Jawa maupun Arab. Baru setelah itu, aku menjadi santri relawan, menemui para guru Luwe, yaitu Guru Pulung tinggal di Luwe, Kiajar Gerok kantor di Rogo Jambi Banyuwangi, kemudian Kiajar itu lagi di Tabanan Bali. Barulah setelah itu, aku memasuki masa nyantrik, menjadi juru tulis di Keraton Surakarta. Aku juga menikah dengan Raden Ajeng Kumbang, putri Bupati Cakraningrat. Sederhana sekali bukan itu, mencari bekal, kerja, lalu berkeluarga. Namun, perang datang. Tahun 1825, kontrak-kontrak pertandingan di Jakarta, perang di Bantor, yang diakhiri dengan kekalahan. Kekalahan Diponegoro berarti juga kekalahan orang Jawa dan juga kekalahan karena aku kehilangan Romoku. Romo yang belum sempat aku ceritakan. Pada satu malam, pertengahan bulan April 1828, Romo diundang ke tuan rumah, ke rumah Tuan Pinter, sahabat, seorang penerjemah untuk Wallopo. Sesampainya di rumah Tuan Pinter, Tuan Residen datang bersama Sekretaris Dedel dan Kapten William Staples yang juga ajudan Mangkunegoro II. Mereka langsung menemukan kedua lengan Romo. Sementara Kapten Staples menggunakan kesempatan itu untuk melucuti kerisnya. Kemudian 5 orang yang menemani Romo tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun mereka bersenjatakan pedang, keris, dan tombak, mereka pun juga dilucuti tanpa perlawanan apa-apa. Romo ditangkap sehingga mereka tidak berani berbuat apa-apa. Romo dituduh mendukung Pangeran Diponegoro dan juga merencanakan perlawanan terhadap Palombo di Surakarta. Ini adalah penangkapan yang direncanakan dengan senyap hingga kami keluarga baru menyadari setelahnya. Untuk menyamarkan, Tuan Residen memerintah para pengawal Jawa untuk tetap berada di rumah Residen dan 2 orang pelayan Eropa ditempatkan di depan rumah Tuan Winter. Pakai sosok Gendingat dipanggil oleh Tuan Residen untuk melakukan penggeledahan. Mereka memasuki rumah kami, tentu dengan paksaan, karena kami belum mengetahui situasi yang sebenarnya terjadi. Mereka masuk ke rumah kami, lalu mengamankan sebuah surat-surat, termasuk 2 beduk militer yang belum jadi, dan juga 1 panji bertuliskan Arab, dan semua karya-karya Romo. Romo dipaksa menggunakan kain Eropa supaya tidak dikenali, lalu dibawa ke penjara di antara payung dan para prajurit dan dimasukkan ke dalam sel. Semua ini dilakukan dengan halus dan senyap sampai tidak ada seorang pun di Surakarta ini tahu apa yang sebenarnya terjadi.
senyap. Guncangan yang dahsyat. Setelahnya, kami tidak mengetahui di mana Romo berada. Juga Pak Prabowo Sasmito yang juga ditangkap. Seluruh kenalan, seluruh kekuatan, bahkan pengaruh kakek pun tidak menghasilkan apa-apa. Sehingga kami pun berhenti mencari. Setelah itu, setelah Perang Jawa, hubungan keraton-keraton di Jawa dan Walanda sudah tidak lagi sama. Walanda semakin berkuasa. Dalam keresahan hati, ku tulis serat tempo. Inilah nyanyian keabahan hati akan berkicau tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal batas kesusilaan dan keselamatan. Akulah si Jayat Boyo. Enaknya orang hidup. Tidak ada yang lebih enak bila menjadi belantik kuda. Dapat menunggang kuda, berlari cepat setiap pagi dan sore. Belum menerima untuk. Sudah enak bila ada tuan bangsawan yang melihat kuda yang diperdagangkan. Ia berkenan. Kusahut dengan gampang saja. Kakak. Sinilah. Aku suka ke dalam. Oh, sungguh demikian. Kuda memang istimewa. Belum bertanya harga, langsung menawarkan harga besar, 500 dibayar kontan. Kupertahankan lagi. Belum lama ditambah 100. Itu pun dengan permintaan supaya dikasihani. Dasar sudah untung banyak, bahkan terlalu banyak. Terima tawarannya. Tidak
Kubelikan barang-barang yang mahal, barang-barang yang indah dan aneh-aneh. Sampainya di rumah, aku berpesta pora, mengundang para tetangga. Rumahku menggelegar penuh tawa. Seperti berkumpulnya para punggawa. Hanya saja yang mengkhawatirkan, jika mendapatkan kuda yang memiliki kebiasaan bandel, ketika enaknya berkuda, duah, kaget ada suara. Kuda langsung kaki belakangnya diangkat. Ras-ras dan tiba-tiba aku jatuh ke belakang. Kepalaku di depan. Pecah kepalaku. Badanku berlumuran darah. Otakku mengalir melimpah. Yang berhubung hanya menonton saja. Wih! Wah! Tidak, aku tidak mau jadi pelanggan kuda. Oh, lebih enak jadi guru. Asal sudah paham tentang pengetahuan kalimat, pergunakan untuk mengajar murid. Semua siswa puas karena menyangka ilmuku hanya ilmu luhur. Ilmuku adalah ilmu luhur. Sesungguhnya karena ketololan mereka yang ingin mendapatkan hati, maka berkunlah. Meskipun ilmuku hanya tentang satuanela. Ku buat mencari akal untuk mendapatkan keuntungan. Karena akalku yang kurang layak, maka belum dikatakan hanya menipu saja. Jika aku kekurangan, aku akan berkeliling mendatangi murid-murid. Sampainya di rumah, terkadang ada yang membawakan pakaian, daster, dan baju. Kalau ada yang murah, mereka akan memberiku uang setengah perak. Seketika aku tidak kekurangan. Kalau aku mengundang mereka, aku punya gawe, lalu mengundang para murid. Mereka ada yang menyumbangkan tenaga, menyumbangkan barang. Kalau mereka yang punya gawe, mereka pasti akan datang menghadapiku, memberitahu, lalu memberikan bingkisan hanya sekedar untuk merestui belakang. Jika aku diundang pada perjamuan, aku dianggap junjungan. Pindang antetak putus-putusnya, jaga, dodol, wah, bikin hilang akal. Beristirahat sebentar hanya untuk umat kami segera berdalih supaya disangka bisa mengucap mantra. Padahal aku tidak tahu mengenai jabitan mantra. Itulah yang membuat kesulitan kalau bertemu dengan siswa yang pintar. Aku pasti takut kalau aibku terbuka. Biasanya mukaku jadi hambar. Ya, hanya kalau dicaci, kalau ditampar di telinga sampai komar-kamit, padahal belum berkelahi. Sudah, aku tidak ingin jadi guru. Lebih enak jadi
prajurit. Tiap hari bersukaria, tiada sedih lagi. Lama-lama naik jadi letnan, hormat dan ada harganya. Gerakan di jalan raya aku dianggap sebagai mayor jenderal. Siapa orang yang seperti itu? Siapapun yang berpapasan menunduk, plek. Aku tidak sebagai bangsawan besar. Senangku bukan kepala. Aku seperti Bambang Wirawan. Hanya saja bedanya Tuhanku tidak bagus. Apalagi Tuhan kuatku apa? Dan yang membuatku gentar, kalau ada berita bakal ada perang besar. Mending berjalih menyerahkan gesper dan pedang. Tapi kalau keburu diperintah untuk perang, laksana dipaksa modal karena aku tidak punya doa kesaktian. Mending makeup jadi asu. Kasarnya halus, berasal dari seberang. Pemilikku sangat penyayang. Tiap hari aku tidur di peristirahatan, di bangku peristirahatan. Makanku nasi sayur, daging sapi beserta tulang. Alangkah senangnya hatiku. Sepanjang lorong berbaring di tempat duduk kereta. Sampainya di rumah, tahu tidak usah menunggu bulan ke-9. Siapapun anak pada melihat yang nakal memukulku. Kelaminku terlepas, aku meraung-raung. Mau aku jadi asu. Untung belum terjadi. Kalau sudah terjadi, mungkin aku akan menyesal. Kecuali aku jadi Tuhan. Mempunyai hamba malaikat, menguasai jagat raya, dan tidak punya rasa sesal. Tapi tahu kepala, karena kata orang yang mahal itu tidak punya waktu, tidak punya tempat tinggal. Apa jadinya pelayapan? Jangan jadi saja, jangan jadi yang mahal. Lebih baik sambar geledek. Ya, aku tidak mau sambar geledek. Kebingungan dalam hasrat hidup. Kebingungan dalam hasrat untuk hidup. Inilah aku si Cahaya Boyo. Gagal menjadi guru, gagal menjadi prajurit, gagal menjadi asu, gagal menjadi apa yang tadi? Belangkai kuda, hakim, maling, hingga asu, hingga menjadi Tuhan sambar geledek. Hasilnya gelap.
Raden Ngabei Ronggowarsita. Resmina, aku menjadi pujangga Keraton Kasunanan Surakarta. Hanya saja semuanya telah berubah. Rajaku Pakubuwono yang ke-6 tangkap dan diasingkan. Bahaya, bahaya bagi siapapun yang melawannya. Aku juga menjadi saksi ketika tanam paksa diterapkan membuat seluruh Jawa taubahnya seperti perusahaan besar milik Walanda yang membuat perekonomian Walanda melimpah dan kaya raya. Tentu dengan keuntungan yang didapat dari desa-desa di Jawa. Sementara di sini tanah-tanah terbaik untuk pertanian jatuh ke tangan penyewa Walanda, termasuk milikku dan para elit Jawa. Aku penghutang yang terpaksa menyewakan tanah untuk pengusaha Walanda. Lalu hal-hal baru datang di Jawa. Sekolah formal, kapal uang, spur, potret, koran, mesin cetak. Tahun 1832 di sini didirikan Lembaga Bahasa Jawa oleh Tuan Direke dan asistennya Tuan Pinto untuk mempelajari bahasa dan budaya Jawa sebagai pengantar para pamong Projo Walanda mengatur kita. Sayangnya, akulah penerjemah dan penyedia sumber utama kawruh Jawa untuk mereka. Mereka meminta untuk mengartikan kata-kata yang tidak mereka mengerti, menanyakan ini dan menanyakan itu dengan dibayar murah. Keadaanlah yang membuatku melakukan itu. Aku pun sering berhutang pada Tuan Winter. Tuan Winter, apabila Tuan berkenan, upah yang hamba terima 25 rupiah sebelumnya bisa Tuan tambahkan sedikit, 5 rupiah saja, hingga genap menjadi 10 rupiah. Setelah itu terserah kepada Tuan apakah memberikan saya pekerjaan lagi atau kelak setelah belajar dapat meminta sisanya kembali. Iya, benar. Kalian tidak salah dengar. Tuan Winter aku bekerja dan berhutang pada Tuan Winter. Tuan Winter, orang yang membantu penangkapan Romo, sungguh hebat di Kediri.
di zaman Edan. Ikut Edan tidak tahan. Kalau tak ikut, tidak kebagian. Kelaparan pada akhirnya. Kalian, apakah akan ikut Edan? Kalau kamu aku tak seberani, Romo, memilih melawan. Aku juga ikut Edan. Aku melu Edan. Pujangga berasal dari kata pujangga yang berarti ular. Untuk itu harus bisa meliuk-liuk, memahami kehidupan. Inilah sulukku, jalan Edanku. Di saat semua orang tertidur, aku tetap terbangun sendirian dengan penuh sadar, mengubah cerita yang dapat memberi teladan, memisahkan yang buruk dan yang baik. Untuk saya akan ketentuan takdir. Biarlah sang waktu yang akan menjawab. Besok akan aku ceritakan kembali perjalanan hidupku yang lalu. Semoga aku masih bisa mengingatnya